London chocolate cake. Cadang. Bikinnya gampang, cuman agak ribet aja. Hey guys, welcome back to my channel Lovitaho. Hari ini kita akan bikin kue yang lagi viral banget, entah kenapa. Ini kayaknya dipelopori daripada content creator atau enggak chef di di Inggris, sorry. Jadi kayaknya nickname-nya tuh A Boy Who Bakes. Ini resep yang sangat-sangat viral, hampir semua pada bikin. Namanya London Chocolate Cake, karena memang di-invent dari orang Inggris. Jadi kita akan bikin chocolate cake dengan whipped salted caramel dan juga coklat ganache. Nah, untuk si chocolate cake sendiri sebenarnya banyak pilihan resep sih. Cuman resep yang kali ini gue pakai ini resep chocolate cake gue yang sedikit gue modif dengan tambahan kopi dan juga pakai minyak juga gitu. Jadi ada yang pakai buttermilk cake, ada yang pakai coklat yang nggak pakai dark coklat, cocoa powder aja. Cuman menurut gue kalau masalah kue itu balik ke pilihan masing-masing. Resepnya hari ini gue akan bikin chocolate cake. So pertama-tama di sini kita harus bikin whipped salted caramelnya dulu. Kenapa? Karena ini butuh waktu di kulkas minimal 4 jam, harus bener-bener dingin baru bisa kita kocok. Jadi konsepnya itu dimana kita akan bikin caramel sauce dengan butter, ada whipping cream juga. Setelah didinginkan, kita akan kocok karena ada butter dan juga ada whipping cream yang menjadi lemaknya yang akan ngembang saat dikocok dalam keadaan dingin. Oke, di sini gue ada whipping cream. Whipping creamnya ini yang dairy tanpa rasa tawar. Ada alangkah baiknya saat dipakai itu dia tuh dalam keadaan hangat. Jadi kalau dia dalam keadaan dingin-dingin dituangin ke gula yang jadi karamel, karamelnya malah otomatis dia akan keras dan jadinya tuh si karamelnya tidak lembut. Jadi kalau suhunya terlalu jauh, dia akan kaget si karamelnya bukannya jadi saus, dia akan menjadi jadi kristal gitu. Jadi kita hangatkan dulu di microwave, dihangatin di panci juga boleh. Oke, ini sudah hangat-hangat kuku, bukan hangat yang panas ya, cuma yang penting hangat aja. Nah, di panci kita akan masak gula sampai jadi karamel dan standby butter di sini ya. Nanti setelah sudah jadi baru kita akan tambahkan garam di akhir. Kalau masalah keasinan kalian tinggal atur pengen lebih gurih atau enggak yang nggak terlalu gurih. Kalau masalah keasinan kalian boleh atur mau lebih gurih atau enggak yang lebih tawar, terserah kalian. Oke, kita masak sampai jadi karamel ya. Apa segisan komen lama ya. Oke, pokoknya patokannya sampai gula larut dan juga sampai kayak dark amber color gitu loh. Oke, sampai jadi tuh warnanya dark amber kayak gini, kita akan masukin butter dulu untuk menghentikan proses masaknya. Oke, kita masukin butter dulu biar stop cooking prosesnya. Terus perlahan kita akan masukin krim. Masukinnya pelan-pelan ya karena ini heboh banget krimnya. Oke, ini api kita matiin dulu karena masih panas banget. Oke, nah kalau krimnya masih hangat-hangat tuh hasilnya bakalan smooth karamelnya. Nggak kaget dia dengan perubahan suhu yang terlalu jauh. Oke, sampai nyambur kayak gini, sekarang kita kasih garam dulu ya. Oke, ini emang encer banget karena emang liquidnya kan lebih banyak. Kita butuh krim yang lebih banyak karena kita akan nge-whip dia nanti kalau udah dingin. Nah ini gue kasih garam, kasih sea salt aja. Kita kasih kira-kira seperempat sih. Kalau mau lebih asin silakan, kalian cobain sendiri aja. Terus sudah tinggal diaduk sampai rata. Kita akan simpan di kontainer dan tunggu sampai benar-benar dingin ya. Minimal di kulkas 4 jam dengan keadaan atasnya itu ditutup dengan plastik. Oke, sudah nyampur. Sekarang kita akan tuangkan ke wadah. Oke, tuangin semuanya. Oke, ini harus nempel ya, biar nggak berembun. Oke, ini kan masih panas banget, jangan simpan di kulkas nanti dia rusak. Ini gue diamkan di suhu ruang selama kurang lebih 20 menit sampai dia tuh nggak gitu panas lagi, baru simpan di kulkas dan dikulkasin minimal 4 jam, baru bisa kita kocok. Nah, sekarang kita akan bikin coklat ganache-nya, dimana kita butuh waktu yang cukup lama untuk nunggu juga karena dia harus ngesetkan baru kita boleh pakai sampai dia spreadable consistency. Basically kita akan siapin dark coklat di panci, di mangkuk, dan kita akan panaskan si krimnya di panci. Kalau udah panas, tuangin ke coklatnya. Krim kita panaskan. Nanti terakhir kita masukin butter. Butternya agak banyak ya resep ini ya, karena kita mau bikin coklat ganache yang creamy. Terus ini gue tambahkan corn syrup atau glukos. Ini fungsinya adalah untuk mencegah kristalisasi pada coklat ganache-nya. Tapi kalau nggak pakai nggak apa-apa kok. Oke, udah mendidih. Kita matikan, langsung tuang ke coklat. Tuang semuanya. Langsung meleleh dia. Kayak harus kecil-kecil ya. Kalau nggak yang potong-potong pakai calots kayak gini ya. Udah, aduk sampai meleleh. Terus masukin butter ya. Butternya room temperature ya. Ini masih hangat-hangat, dia akan langsung meleleh.
aduk sampai rata. Ini pakai hand blender boleh banget ya, tapi saya malas keluarin ya. Ini kita aduk sampai rata. Kalau mau lebih cepat boleh banget pakai hand blender ya, biar hasilnya benar-benar smooth. Pokoknya aduk sampai butternya benar-benar teremulsi ke si coklatnya ya. Hasilnya smooth, silky, jadi kayak coklat ganache gini. Oke, kalau udah smooth, sekarang kita akan tutup dengan plastik, diamkan biar dia set, dan pastikan plastiknya itu nempel ke atas permukaan coklatnya biar dia nggak kering. Oke. Memang kuenya kita harus punya kesabaran ya. Nah, pertama-tama siapin loyang ukuran ini 20x30 yang sudah dipoles butter kanan kirinya semuanya, dan dasarnya dikasih si baking paper. Terus juga sudah panaskan oven di suhu 70 sampai 180 derajat. Nah, pertama-tama siapin bahan-bahan basahnya. Kita akan melelehkan butter, coklat, dan juga susu di microwave. Dimasak juga boleh, yang penting melting aja. Oke, sekarang pertama-tama butter. Kita akan kasih dark chocolate ya. Terus kita akan tuangkan susu cair. Ini gue akan panaskan di microwave sampai dia melting aja. Oke, pokoknya sampai dia tuh melting seperti ini tuh ya, nggak ada gumpalan lagi. Kita masukin bahan-bahan basah lain. Ada minyak sayur biar kuenya moist. Aduk sampai rata. Nah, untuk bikin coklat cake makin kuat flavor kokonya, tambahkan sedikit kopi. Ini kopi instan yang gue akan larutkan dengan air. Jadi ini sudah gue timbang sebelumnya. Kita akan timbang air panas dan dipanaskan di microwave sampai dia panas biar larut. Nah, ini nggak bakalan ada rasa kopinya sama sekali. Dia hanya bantu enhance rasa coklatnya makin pekat aja. Oke, kita tuang, timbang ya. Ini pakai air panas juga boleh. Ini gue akan timbang airnya barengan dengan kopinya. Terus gue panaskan di microwave jadi kopi panas. Oke, kita panasin. Oke, nextnya kita akan pakai mixer karena gue mager banget pakai tangan. Sebenarnya kalian pakai tangan boleh, cuma karena quantity telurnya 3, kalau pakai tangan agak pegel sih bun. Di sini kita akan kocok telurnya. Telurnya kita kocok sama gula dan juga vanila, tidak sampai ngembang, cuman sampai warnanya berubah aja dan juga dia punya gula larut. Jadi teksturnya itu akan encer, tapi warnanya mulai pucat, teremulsi sedikit. Kalau terlalu ngembang, nanti tekstur kuenya terlalu enteng saat di oven. Udah mateng, dia akan terlalu rapuh karena terlalu banyak volume. Jadi intinya kita hanya ingin memberikan sedikit volume tapi bukan sampai kental. Telur pecahkan 3 butir. Resep lengkap kalian cek description box. Pakai tangan sebenarnya boleh-boleh aja, cuman jujur li pegel ya. Masukin gula dan juga vanilla extract. Kita kocok ya sampai pucet cuman encer. Oke, tuh jadi kayak gini tuh. Encer tapi warnanya berubah. Gitu, pokoknya encer ya guys. Jangan sampai dia kental. Kita masukin bahan-bahan basah. Coklat tadi dan minyak yang sudah nggak panas. Kopi tadi. Oke, kalau udah nih ya, bahan-bahan basah sudah siap, kita akan ayak bahan-bahan kering. Oke, masukin bahan-bahan kering. Ada tepung protein sedang dan juga cocoa powder ya. Jadi bahan keringnya langsung aja. Baking powder dan juga baking soda. Terus ini nggak perlu diayak, tambahin garam. Aduk di low speed sampai nyampur aja. Terus hasil akhirnya jadi kayak gini tuh. Tuh ya, silky smooth. Pokoknya jangan kelamaan diaduk, pokoknya nyampur aja ya. Oke, kita tuang semuanya. Diratakan. Terus kita akan ratakan seperti ini, yang rata. Dan kita banting-banting biar rata, yang ada udara. Dan dipanggang di oven yang sudah gue panaskan kira-kira 20 menitan lah. Samping-sampingnya sisipin, jangan lupa biar lepas. Oke, kita keluarin. Oke, jadi deh coklat cake-nya. Gue cakep banget. Balik dan tunggu sampai nggak panas lagi ya, baru kita potong. Oke, ini karamel sudah gue dinginkan minimal 4 jam. Sekarang kita akan tuangkan ke sini yang kita akan whip jadi whip salted karamel. Terus kita kocok sampai jadi whipped. Oke, sampai jadinya itu stiff peak ya, kayak gini nih. Tuh. Jadi seperti whipped ganache.
Tuh jadi kayak gini. Sekarang kita akan masukin ke plastik segitiga. Kita masukin plastik segitiga biar rapih. Oke, ini kuenya sudah ganas sudah siap, karamelnya juga sudah di kulkas. Sekarang kita akan lanjutin potong kuenya ya. Jadi kita akan buang kulitnya dan kita potong bagi 3 biar di stack gitu. Oke, cedang, kue, ya kue. Ini agak melengkung, kurang cakep, kita buang dikit ya. Kita bagi 3. Jadi ini 27 bagi 3, 9 cm. Udah, kalau udah nanti tinggal kita dekor, ditumpuk kayak gini. Oke, ini kuenya sudah siap, kita akan dekor. Krimnya tadi kalau belum dipakai, whip karamelnya gue taruh di kulkas. Ini coklat ganas tadi yang sudah kita bikin, sudah ngeset. Kalau misalkan agak lembek, boleh simpan kulkas sebentar. Ini gue ruangannya ber-AC, jadi dia emang lebih stabil aja. Oke. Ya, dia emang terlihat kental karena konten lemaknya cukup tinggi butternya. Kita aduk. Jadi itu silky smooth. Ini boleh banget kalian whip ya kalau untuk dapetin tekstur ganas yang lebih soft lagi. Oke, masukin ke plastik segitiga. Jadi kita akan piping biar lebih rapi. Nah, ini kuenya kita pindahkan ke wadah ini. Papan kita akan dekor. Jadi kita bikin layer cake, coklat ganas, whip caramel, coklat cake, dan seterusnya. Pokoknya 3 layer kue ya. Setelah itu dia akan membentuk seperti kotak dan kita akan cover dengan coklat ganas. Ini patah nggak sengaja tadi. Nggak apa-apa, dia akan ketutupan kok. Kita akan dekor kayak gini. Menurut gue kalau di piping gini lebih rapi, lebih rata. Terus kita ratakan kayak gini. Terus karamelnya sama ya. Kasih coklat lagi kuenya. Lalu kita ulangi ya. Terakhir atasnya ya. Hamping-hampingnya kita rapiin dulu ya. Oke, sekarang kita akan simpan di kulkas dulu karena dia tuh masih soft banget kan. Lebih gampang kalau si karamel dan juga si coklat ganasnya agak ngeset. Setelah itu baru kita akan crumb coat dan kita akan dekor. Nah, ini kuenya sudah ngeset jadi lebih gampang. Kita akan crumb coat, dimana kita akan cover tipis-tipis dulu. Yang penting cover semua. Kukasin dulu sampai dia keras, baru kita cover kedua kalinya biar lebih rapi dan juga crumbs kuenya nggak kemana-mana. Oke, kita dekor semampunya ya. Yang penting rapi. Kalau udah kayak gini, tarik dengan scraper biar make sure dia rapi. Kita kerasin dulu ya. Mungkin kalau masih bolong-bolong, kita isi ya kayak gini. Nah, ini ganasnya kalau kekerasan boleh diangetin dikit, tapi hati-hati jangan kelamaan takutnya dia pecah. Jadi kita diginiin sama ya semua sisi ya. Ini kita kerasin dulu abis ini. Kayaknya asal-asal rapi aja. Ya pokoknya kalian ini harus latihan sih guys, maaf banget nih. Ya, kalau udah rapi kayak gini, tapi belum rapi-rapi amat, ini kita akan rapikan atasnya. Tarik gini, tuh. Jadi kayak sharp edges gitu. Tapi ini masih agak berantakan ya. Setelah ini gue cover sekali lagi. Oke, sekarang kita akan simpan di kulkas sampai dia agak keras. Kita akan cover terakhir biar benar-benar mulus. Oke, ini kuenya sudah ngeset tuh. Udah keras, sekarang kita akan final coating dengan ganache lagi. Oke, final. Oke, kalau misalkan pengen lebih halus, boleh spatulanya dipanasin dikit ya. Ini kita cover semua permukaannya. Yang tebal nggak apa-apa. Nanti kita tarik. Oke, atasnya tarik lagi, kayak gini. Terus kita dekor samping-sampingnya. Tarik. Ya pokoknya semulus mungkin lah guys. Jujur kotak gue nggak gitu jago dekor ya bun. Agak susah soalnya. Tarik terus sampai mulus. Tarik kayak gini tuh ya. Pokoknya kalau kotak sih jujur ya lumayan tricky sih, harus latihan sih. Hamping-hampingnya semuanya, tapi ntar akan dipotong jadi nggak apa-apa. Terus ini yang bagian-bagian tajamnya kita sisip pakai pisau ya. Dan selalu dilap tiap kita menarik biar rapi.
Oke, sekarang tinggal kita kulkasin dan kita potong. Jadi, oke, ini kuenya sudah jadi. Sekarang kita tinggal potong dan ini make sure dia dingin dan juga pisaunya kita hangatkan sedikit biar dapat clean cut. Oke, pisaunya udah kita panasin dan akan kita potong. Dan sadang. Ini masih agak dingin ya, coklat, karamel, sama kue coklat. Mari try. Ini pertama kali gue bikin whip ganache, whip satu karamel. Jadi kayak gurih-gurih, enak banget. Ini coklat cake-nya memang lebih rich daripada resep yang berseliweran. Karena gue pengen meskipun terlihat kayak full, tapi pas dimakan tuh kayak gini. Kayak lumer di mulut. Kuenya kayak hancur gitu loh. Banget ya. Jujur gue agak bingung sih kenapa viral banget, tapi untuk rasa sih emang enak banget. Karamel, coklat, kayak goreng lah. So itu dia London Chocolate Cake yang lagi viral banget, yang diviralkan oleh Ed Kimber kalau gue nggak salah. Itu salah satu pastry chef dari UK kalau nggak salah. Gue pengen beli bukunya sih karena dia punya kreasi tuh bagus-bagus banget. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen seperti ini, komen yang kau pasti baca. And until next time, bye bye.